Belum lagi kita mengkaji asal manusia. Dibuat dari apa? Dibuat dari tanah. Kita menyangka manusia ini diciptakan dari tanah, seolah-olah ibarat tanah yang dilumuri air seperti pengrajin genteng. Tentu akan konyol jikalau kita memperkirakan atau membayangkan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu seperti adonan, seperti pengrajin genteng ataupun bata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita semua masih dalam lindungan berkah, limpahan kasih sayangnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang murah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kehariban penghulu alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, pun tidak ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga saja kita yang sempat berjumpa, semoga saja kita kesemuanya akan diakui sebagai umatnya, tetap setia di dalam sunnahnya dan mendapatkan cucuran syafaatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kembali berjumpa di Bengkel Hati Channel 66. Terima kasih kepada saudara yang telah bergabung di channel ini, dan juga selamat datang bagi yang baru bergabung. Di channel ini mari sama-sama kita untuk belajar, menuntut ilmu, di mana kita dapat memastikan ataupun mempelajari ilmu yang sebenar-benarnya, tidak hanya sebatas cerita atau sebatas keyakinan belaka. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang perkara iman, yang mana iman itu adalah kepercayaan atau percaya. Yang mana percaya yang pertama itu adalah percaya kepada Allah. Telah disampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya percaya atau iman kepada Allah itu tentu wajib kita untuk memenuhi daripada kepercayaan itu. Kembali saya ulang, tidak mungkin kita mempercayai sesuatu, apalagi kita mempercayai Allah yang akan kita sembah, sementara kita tidak mengenal daripada Allah itu sendiri. Dalil dan hadisnya telah lengkap disampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang mana pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan daripada kita beriman atau percaya kepada Allah, yang terdiri dari rukun iman 6 perkara itu yang tersebut pada umumnya. Jadi percaya yang pertama itu adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab atau kutubihi, percaya kepada Rasul atau
wa rasulihi, percaya kepada hari akhir atau wal yaumil akhiri, dan percaya kepada qada dan qadar, wa qadrihi wa khairihi wa syirrihi minallahi ta'ala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat sementara kita tidak tahu atau tidak paham apa itu malaikat. Jadi yang mana kita telah mendengar cerita dari para ustadz maupun kiai yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu berasal daripada nur. Banyaknya malaikat itu bilang nihaya atau tidak terbilang dengan bahasa umumnya. Jadi saking banyaknya malaikat itu disebut bilang nihaya. Namun yang wajib kita imani adalah 10 malaikat atau yang dikenal dengan malaikat mukarrabin. Jadi pada intinya kita beriman kepada malaikat, tentu kita harus memenuhi kepercayaan atau keimanan kita tentang malaikat. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Yang jelas kita harus kenal dulu siapa itu malaikat dan apa jenisnya malaikat itu sendiri. Jadi di sini kita akan mengkaji secara rinci atau secara yang sebenarnya. Karena bagi saya pribadi, saya mendengar cerita tentang malaikat itu, saya sendiri dulunya bertanya-tanya, apa itu malaikat yang digambarkan? Malaikat itu berbentuk seperti wujud manusia, bercahaya dan mempunyai sayap. Jadi itu saya pikirkan itu akan mengganggu pikiran saya. Dan saya bertanya-tanya di dalam hati saya, seperti apa malaikat itu? Dan satu pun tidak dapat menjelaskan rincian daripada malaikat itu sendiri. Namun setelah saya belajar, saya menuntut ilmu pada guru saya, diceritakan tentang wujud malaikat itu yang sebenarnya dan apa malaikat itu yang sebenarnya, barulah saya paham bahwa saya malaikat itu. Jadi malaikat itu berasal atau tercipta atau dibuat oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dari nur. Jadi banyak yang mengumpamakan nur itu adalah cahaya. Jadi kalau disebutkan nur itu adalah cahaya atau diartikan sebagai cahaya, dan kita pun akan berpikir seperti apa cahaya itu. Apakah seperti cahaya lampu? Apakah seperti cahaya lentera? Seperti cahaya matahari? Seperti cahaya bulan, cahaya bintang, dan cahaya-cahaya yang kita kenal. Namun pada intinya, cahaya yang dimaksud di sini adalah nur. Nur itu tidak seumpama dengan cahaya yang ada di bumi. Jadi dengan kata lain, nur itu adalah cahaya ataupun yang dikenal dengan nur ilahi, berasal dari Mahanya Allah Ta'ala. Jadi tidak dapat digambarkan seperti apa cahaya atau asal daripada malaikat itu sendiri. Jadi para hadirin sekalian rahimakumullah, bahwasanya malaikat itu bukan berbentuk seperti yang kita bayangkan. Malaikat itu adalah nur
Dan nur itu bukan cahaya seperti yang kita kenal. Jadi 10 malaikat mukarrabin yang kita kenal, yang kita tahu dari riwayat ataupun cerita, penyampaian daripada ulama-ulama, kiai dan ustadz, bahwasanya malaikat itu ada 10 malaikat, disebut malaikat mukarrabin. Apa itu malaikat mukarrabin? Malaikat mukarrabin itu adalah malaikat yang dekat, qorob, akrab, ataupun dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada diri kita masing-masing. Jadi malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Jadi itulah 10 malaikat mukarrabin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi di sini kita kaji apa tugas daripada malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Yang kita kenal, yang kita tahu, bahkan anak-anak pun tahu apa tugas malaikat Jibril, adalah penyampai wahyu. Menyampaikan wahyu dari siapa? Yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa wahyu itu? Wahyu itu adalah dikenal dengan ilham, dikenal dengan hidayah atau petunjuk. Jadi bagi para nabi-nabi, pada zaman para nabi dan rasul disebut wahyu. Di zaman para wali-wali atau para aulia disebut ilham atau kalamun nadi atau ilmu laduni, banyak. Nah, di masa para mukmin, para syuhada disebut hidayah. Mun pengertiannya sama. Arti wahyu petunjuk, arti hidayah petunjuk. Artinya disampaikan petunjuk daripada Allah Ta'ala itu oleh malaikat Jibril. Jadi yang kita sangka selama ini daripada cerita atau penyampaian dari ceramah-ceramah, bahwasanya malaikat Jibril itu turun dari langit menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang mana wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan, itu yang kita kenal dengan malam nuzul Quran. Nah, jadi kita menyangka selama ini malaikat Jibril itu turun dari langit yang di atas kepala kita atau yang kita sebut di udara. Jadi turun ke bumi menemui Nabi Muhammad. Itu yang kita tahu. Telah disampaikan pada kesempatan yang lalu, mana mungkin akan dapat dimasukkan ke dalam akal jikalau Allah itu ada di langit. Kalau langit itu kita sangka langit yang di atas kepala kita, yang di udara itu. Bahwasanya ayat Al-Quran pun telah kita baca. Firman Allah dalam Al-Quran, salah satu firman Allah telah disampaikan pada kesempatan yang lalu, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Allah menceritakan dirinya, wujudnya, zatnya atau sifatnya di mana? Adalah dekat kepada kita. Tentu jikalau dia dekat kepada kita, terlebih dekat lagi kepada baginda Rasul.
Dan ayat yang kedua disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan bahwasanya Allah itu terlebih dekat dari urat leher kita masing-masing, pun juga tentu terlebih dekat dari urat leher, urat nadinya baginda Rasul. Jadi dengan ayat ini kita sandingkan dengan ceramah atau penyampaian yang selama ini kita dengar, tentu tidak akan sinkron. Jadi akan membingungkan kita masing-masing antara langit yang di atas kepala dengan langit yang mana. Nah, jadi para hadirin sekalian, bahwasanya langit itu adalah iktibar tinggi. Iktibar tinggi. Tinggi itu bukan tingginya ukuran, karena di atas yang di bawah, karena tinggi itu makna tingginya derajat Allah Ta'ala. Itulah yang dimaknakan langit. Jadi langit itu saking tingginya tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala kita ini, melainkan dapat dijangkau dengan mata hati. Nah, jadi jikalau Allah Ta'ala itu dekat atau hampir kepada kita, terlebih hampirnya urat leher kita, mana mungkin kita membayangkan malaikat Jibril itu turun dari langit, turun dari atas ke bumi, menemui baginda Rasul. Nah, ini ayat membantahkan cerita atau khayalan kita selama ini. Nah, jadi jikalau Allah itu dekat, didukung dengan penyampaian di hadis qudsi yang disebut di dalam dada kamu, kita, itu ada kolbu. Di dalam kolbu itu ada sahab. Di dalam sahab itu ada labban. Di dalam labban itu ada sir. Di dalam sir itu ada aku, kata Allah. Di dalam hadis qudsi. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung ayat atau firman Allah yang disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu atau petunjuk daripada Allah Ta'ala, bukan dari langit yang kita kenal yang di atas. Di mana? Di dalam sir kita masing-masing, atau di dalam sirnya baginda Rasul. Itulah fungsi malaikat Jibril. Berarti malaikat itu ada di mana? Ada di diri kita masing-masing. Itulah disebut malaikat mukarrabin atau malaikat yang korup atau yang dekat kepada kita masing-masing. Seperti apa malaikat itu kalau dia dekat? Itulah asal malaikat itu daripada nur. Nur apa? Nur ilahi. Sekarang dapat kita rasakan, setiap waktu dan setiap saat malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu atau menyampaikan petunjuk kepada diri kita masing-masing, yang dimana setiap kita berada dimanapun juga, beliau tetap menyampaikan petunjuk. Ini baik, ini jahat, ini jangan, ini ambil, ini lakukan, ini larangan. Terus menerus, tiada henti-hentinya. Ketika kita lewat di rumah orang, ada suatu barang berharga tergeletak, datang malaikat Jibril dari langit menyampaikan wahyu, menyampaikan hidayah, menyampaikan ilham kepada kita masing-masing bahwa apa sampainya? Jangan kamu ambil. Itu hak milik orang. Bagaimana rasanya jika hak milik kamu diambil orang? Itulah firman Allah. Jadi kalau mau dicari ayatnya, pasti ketemu ayatnya. Yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi itulah tugas malaikat.
Pertama, malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril ini bukan dari atas kepala kita ataupun dari luar diri kita, ada di dalam diri kita masing-masing, dapat kita rasakan. Jikalau malaikat Jibril itu tidak menyampaikan petunjuknya daripada Allah Ta'ala kepada kita, tentu kita akan celaka. Kita pakai motor, kita berkendara mengendarai mobil, jikalau tidak datang petunjuk itu kepada kita, ini lubang, ini jurang, ini ada mobil, awas ini kayu. Setiap saat malaikat Jibril itu menyampaikan petunjuknya kepada kita. Pun begitu juga demikian awalnya kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu memang betul berupa nur. Namun nur itu bukan cahaya seperti yang kita kenal, seperti cahaya yang di bumi. Itulah nur ilahi, petunjuk hidayah daripada Allah. Dapat kita rasakan. Baru setelah kita merasakan, oh memang benar bahwasanya malaikat Jibril itu tugasnya penyampai wahyu atau penyampai hidayah. Setiap waktu dia menyampaikan petunjuk daripada Allah Ta'ala kepada kita masing-masing. Jadi kita bisa mencapai keimanan yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan daripada 10 malaikat itu tentu akan panjang dan tidak akan cukup waktunya pada kesempatan kali ini. Nanti di kesempatan yang berikutnya kita akan sampaikan dari 10. Salah satu contoh itulah malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Mikail adalah malaikat pembagi rezeki. Bagaimana malaikat Mikail membagi rezeki? Kita menyangka pembagian rezeki itu adalah dibagi keuntungan atau si A si B, yang ini dapat 100, yang ini dapat 1000, yang ini dapat 1.000.000. Yang ini kebagian banyak, yang ini kebagian sedikit. Apakah itu tugas malaikat Mikail pembagi rezeki? Tentu kita akan berpikir bagaimana dia mengatur rezeki itu, sehingga seluruh makhluk di alam ini tidak ada yang tidak kebagian, sedikit maupun yang banyak. Jadi para hadirin sekalian, tugas malaikat Mikail adalah pembagi rezeki. Rezeki apa? Yang tentu yang pertama yang wajib kita tahu, bagaimana malaikat Mikail membagi rezeki pada kita masing-masing. Salah satu contoh, dengan 1 piring nasi yang kita makan, masuk ke dalam mulut, dikunyah, lewat tenggorokan masuk ke dalam usus atau lambung kita masing-masing, dicerna. Berapa persen gizi dari sepiring nasi yang masuk ke tubuh kita? Cuman sekian persen. Sedikit sekali gizi yang masuk ke tubuh kita ini, sisanya akan menjadi sampah, kotoran. Nah, siapa yang dapat membagi rezeki itu? Gizi itu di dalam tubuh kita ini yang bisa untuk memenuhi gizi daripada rambut atau bulu roma, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum, otak, jantung, leper, ginjal, dan lain-lain sebagainya. Sehingga jika satu pun organ tubuh kita ini tidak kebagian rezeki ataupun gizi itu, maka dia akan mati. Tidak akan berfungsi dengan benar atau bagus.
Namun pada kenyataan dapat kita rasakan, satu suku jari ini pun bergerak dengan normal. Mata kita pun melihat dengan jelas, dengan normal. Telinga, mulut, hidung, apalagi lidah, mengecap berbagai macam rasa. Siapa yang membagi rezeki itu, gizi itu untuk seluruh tubuh kita, itulah fungsi daripada malaikat Mikail. Jadi kalau kita berhayal atau mengira malaikat Mikail itu adalah membagi rezeki, membuahkan tumbuh-tumbuhan sehingga yang satu kebagian 5, yang satu kebagian 10, tentu tidak akan masuk di akal kita masing-masing. Dan itu pun masih dalam tugas malaikat Mikail. Yang jelas, yang dapat kita yakini, yang dapat kita imani, oh iya, siapa yang membagi rezeki untuk kuku kita, untuk kulit kita, untuk tulang kita, untuk seluruh tubuh kita ini. Itulah fungsi malaikat Mikail. Seperti apa malaikat Mikail itu juga tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Namun dapat kita rasakan ada makhluk Tuhan yang ditugaskan untuk membagi rezeki di dalam tubuh kita masing-masing. Itulah fungsi daripada malaikat. Jadi malaikat Jibril, Mikail, dan 10 malaikat mukarrabin. Nah, jadi dapat kita rasakan, dapat kita yakini, jikalau memang begitu benar adanya malaikat. Salah satu malaikat tadi yang pertama adalah malaikat Jibril, penyampai wahyu, menyampaikan petunjuk, menyampaikan ilham, menyampaikan hidayah kepada seluruh manusia. Tidak tertuju khusus kepada orang Islam, orang apapun agamanya, orang tidak beragama pun tetap datang petunjuk itu. Sehingga dia tahu, oh ini baik, ini buruk, ini makanan, ini racun. Kalau tidak ada fungsi daripada malaikat Jibril memberikan petunjuk, tentu kita tidak akan selamat. Bagaimana? Sepaham? Dapat dirasakan? Itulah pada kenyataannya. Jadi itulah para diri sekalian, bahwasanya tentang iman kepada malaikat. Tentu banyak, 10 malaikat itu harus kita kaji, wajib kita pelajari semua tugas dan fungsinya, dan bagaimana supaya kita dapat mengimani, sehingga kita dapat mencapai keimanan yang sebenarnya. 6 perkara rukun iman itu dapat kita pahami dengan rinci, sehingga tidak menjadi kebingungan pada diri kita masing-masing. Jadi jujur, seluruh umat beragama ini, khusus yang beragama Islam sendiri, ragu tatkala ditanya, apa sih Allah itu? Apa sih malaikat itu? Nah, yang kita menyangka, jikalau kita menyangka malaikat itu seperti wujud manusia, itu tidak masuk akal, karena dasarnya malaikat itu diciptakan daripada nur. Belum lagi kita mengkaji asal manusia, dibuat dari apa? Dibuat dari tanah. Kita menyangka manusia ini diciptakan dari tanah, seolah-olah ibarat tanah yang dilumuri air seperti pengrajin genteng. Tentu akan konyol jikalau kita memperkirakan atau membayangkan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu seperti adonan, seperti pengrajin genteng ataupun bata. Jadi apa rahasianya yang sebenarnya? Nanti kita akan kupas pada kesempatan berikutnya. Jadi salah satu contoh fakta membuktikan tentang malaikat tadi, yang kita umpamakan seperti manusia berbentuk cahaya dan mempunyai sayap.
Jikalau malaikat itu mempunyai sayap, berarti malaikat itu seperti burung. Mustahil kan? Dan kalau malaikat itu bercahaya, seperti manusia yang bercahaya, seperti cahaya apa? Seperti cahaya matahari, cahaya lampu. Nah, di sini. Jadi dibantah oleh ayat-ayat bahwasanya malaikat itu adalah nur. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi itulah sebenar-benar malaikat. Jadi kalau berbicara tentang nur, jangan pikiran kita dibawa kepada cahaya seperti cahaya lampu atau cahaya benderang matahari, bulan ataupun cahaya bintang. Mun cahaya di sini, nur itu adalah nur ilahi. Memancarnya nur ilahi itu tentu tidak sama dengan cahaya yang ada di bumi. Jadi itulah pada hari ini kalian percaya kepada malaikat. Jadi 10 ya. Jadi baru 2 yang kebuka pada kesempatan kali ini. Mun itulah awal cikal bakal kita untuk mengenal malaikat agar kita dapat mengimani daripada para malaikat itu sendiri. Jadi pahamkan dan yakini bahwasanya itulah malaikat Allah. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang malaikat ini. Jadi jangan lagi kita berhayal tentang malaikat. Setelah kita dapat kita rasakan, kita yakin dan percaya bahwasanya malaikat itu memang benar adanya. Jadi dapat diceritakan, dapat dipahami, dan dapat kita rasakan. Nah, iman yang ketiga, yang pertama iman kepada Allah, amantu billahi. Iman yang kedua, wa malaikatihi. Iman yang ketiga, wa kutubihi. Jadi iman kepada kitab, yang mana kitab yang turun dari langit. Lagi-lagi makna langit tadi, awas ya, jangan kita menyangka langit itu yang di atas kepala kita. Kitab yang turun dari langit itu sebanyak 104 buah kitab. Dihimpun seluruh kitab yang datang mulai dari Nabi Adam, itu berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran firman-firman Allah. Dihimpun di zaman Nabi Musa alaihissalam menjadi kitab Taurat, sehingga seluruh lembaran itu dikumpulkan, dihimpun menjadi kitab Taurat. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seluruh manusia di alam ini diwajibkan untuk iman dan percaya kepada firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian terus berlanjut datang firman-firman Allah Ta'ala, disempurnakan, ditambah melalui suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran firman Allah Ta'ala, sehingga sampai kepada zaman Nabi Daud alaihissalam, seluruh kitab-kitab, seluruh suhuf tersebut dihimpun menjadi kitab Zabur. Nah, jadi seluruh manusia pada zaman itu diwajibkan untuk iman dan percaya kepada kitab suci daripada Allah Ta'ala yang bernama kitab Zabur. Dan kitab Taurat telah selesai masanya, dan kitab Taurat itu telah ada himpunannya pada kitab Zabur. Kemudian turun lagi firman-firman Allah Ta'ala untuk menyempurnakan daripada kitab Taurat dan Zabur. Kemudian
datang masanya pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dihimpun kembali menjadi kitab suci Injil. Dan seluruh manusia diwajibkan untuk yakin dan percaya kepada kitab Injil. Karena kitab Zabur, kitab Taurat telah dijilid, telah disempurnakan di dalam jilid kitab Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian yang terakhir adalah Nabi penutup para Nabi atau Khataman Anbiya, Nabi akhir, Nabi yang mulia. Di mana datangnya Nabi Muhammad pun telah diceritakan daripada pendiri-pendiri dari umat Kristiani ataupun daripada pendeta atau bahira telah menceritakan bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Nah, jadi seluruh kitab-kitab itu lembaran demi lembaran, suhuf demi suhuf, kitab demi kitab, kemudian dikumpulkan, diyakini dengan kejelian dan hidayah Allah telah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Seluruh manusia di muka bumi ini diwajibkan yakin dan percaya kepada kitab Al-Quran. Kenapa kok demikian? Apakah kitab Taurat, Zabur, dan Injil ditinggalkan oleh seluruh manusia? Apakah tidak berlaku? Apakah salah? Apakah tidak bermakna? Tidak perlu? Tidak. Seluruh kitab, 104 buah kitab yang terhimpun di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah disempurnakan di dalam jilid kitab Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Nah, itulah penjelasan tentang kitab suci. Jadi, kita iktibarkan setelah kita membuat suatu cerita daripada jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, kemudian dirangkum pada jilid yang keempat, sehingga di dalam jilid yang keempat itu telah tertera jilid pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, kalau kita baca kitab Taurat, tentu kita telah membaca kitab Al-Quran. Kalau kita membaca kitab Zabur, pun kita telah membaca Al-Quran. Kita membaca Injil, kita telah membaca kitab suci Al-Quran. Karena seluruh kitab, 104 buah kitab itu telah dihimpun menjadi Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada penyimpangan atau pemusnahan di sini ataupun meniadakan kitab-kitab terdahulu, pun kitab suci Al-Quran telah menghimpun, telah menceritakan mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariatnya pun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad telah disempurnakan. Itulah kitab. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengimani kitab itu sendiri. Kitab suci Al-Quran asalnya dari mana? Itu supaya kita beriman kepada kitab. Jadi kalau kita mengimani kitab suci, percaya kepada kitab, tentu khusus kita umat muslim, kita umat Islam, dengan catatan yang benar-benar Islam, yang benar-benar muslim, bukan mengaku seperti yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jadi kitab itu asalnya dari mana? Kita percaya dengan kitab suci Al-Quran, 30 juz,
114 surat dan 6.666 ayat. Dimulai dari suratul Fatihah ditutup sampai surat An-Nas. Jadi para hadirin sekalian, kalau kita percaya kepada kitab suci Al-Quran, penghimpun dari segala sekian banyaknya kitab, kita tidak tahu di mana asal kitab itu, sehingga kita mengagung-agungkan kitab suci Al-Quran yang ada nampak di hadapan kita sekarang ini, tentu kita akan ragu. Karena Al-Quran 30 juz ini telah dijilid setelah wafatnya baginda Rasul. Disempurnakan, berbentuk kertas dan pena seperti yang sekarang. Karena di zaman baginda Rasul, turunnya ayat Al-Quran itu tidak melalui kertas dan pena. Jadi pada zaman baginda Rasul, Al-Quran itu ditulis di batu-batu yang tipis, ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit kayu, di daun-daun. Jadi belum ada Al-Quran itu berbentuk 30 juz seperti yang kita baca sekarang ini. Lengkap mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi mana kita ketahui ayat Al-Quran atau firman Allah Ta'ala yang turun pertama kali itu di Gua Hira. Apa ayatnya yang disebut? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau ayat yang pertama turun daripada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Ta'ala, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa awal Al-Quran adalah suratul Fatihah? Mari kita kaji. Di sini untuk mencerminkan bahwasanya di mana datangnya Al-Quran. Jadi kita menyangka Al-Quran itu turun dari langit. Lagi-lagi kita menyangka langit itu yang di atas, di udara, yang di atas kepala kita. Siapa yang membawa Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Jadi seolah-olah malaikat itu berbentuk seperti wujud manusia, bercahaya, bersayap, turun seperti burung dari atas langit, membawa kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasul. Itu yang ada di benak kita selama ini. Toh pada kenyataannya ayat itu tidak turun berbarengan. Ayat itu turun satu demi satu. Karena di Al-Quran disebutkan ada asbabun nuzul. Yang mana Al-Quran itu terdiri dari ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah. Ada yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Berarti Al-Quran itu tidak turun berbarengan. Apalagi berbentuk kertas. Jadi konyol kalau kita membayangkan Al-Quran itu turun dari langit, dipangku oleh malaikat Jibril, diturunkan ke bumi, dihadapkan atau disampaikan kepada baginda Rasul. Karena kertas dan tinta tidak ada di langit. Yang ada kertas dan tinta itu di bumi. Itulah. Nah, lagi-lagi. Tadi kita telah membahas tentang iman kepada malaikat. Iman kepada Allah, kita tahu Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, dan di depan, tidak juga di belakang. Karena ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah itu dekat kepada kita, Allah itu ada di mana-mana beserta kita. Jelas itu ayat atau firman Allah Ta'ala telah menunjukkan keberadaan zatnya, keberadaan sifatnya atau perbuatannya. Jadi kalau Allah itu dekat kepada kita, malaikat pun dekat kepada kita yang disebut malaikat mukarrabin, tentu antara Allah dan Jibril
menyampaikan kepada baginda Rasul tentu tidak lewat luar diri kita. Berarti itulah permainan atau perjalanan rohani diri kita yang sebenarnya, yang penggerak jasad ini. Itulah nur. Berarti kitab itu pun disampaikan oleh Allah, diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasul. Berarti dari zat Allah, dari alam nur, alam rahasia, turun kepada malaikat Jibril alam nur, alam sifat, nyata kepada bumi hati baginda Rasul. Makanya setengah riwayat menyampaikan bahwasanya baginda Rasul itu bermimpi. Mun itu bukan mimpi, itu nyata. Nyata adalah hidayah atau petunjuk Allah, wahyu Allah, firman Allah. Tahu? Jadi ada kalamullah, kalam Allah Ta'ala, berkata-kata yang tiada huruf, tiada suara, tiada bersusun, tiada tertib. Hai Muhammad. Siapa yang berkata? Itulah Jibril. Itulah kalam Allah. Menyampaikan kepada Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian malaikat baginda Rasul turun dari gua Hiro, menyampaikan kepada sang istri Siti Khadijah, dan disampaikan kepada para sahabat, wahai Abu Bakar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Abu Bakar tercatat di hati dan dicatat di media-media seperti batu, seperti kulit kayu, seperti daun-daun lontar, dan lain sebagainya. Di situ ditulis ucapan daripada baginda Rasul. Berarti kitab suci itu berasal dari kalamnya Rasulullah. Rasulullah berasal dari kalamnya Jibril. Kalamnya Jibril berasal dari nur zat ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Jadi ya, jangan lagi kita membayangkan Jibril itu di luar diri kita, seperti makhluk bersayap tadi. Jangan pula lagi kita menyangka kitab suci Al-Quran itu turun dari atas, di udara sana, turun ke bumi. Mari kita fakta, bukti ini kita buktikan sama-sama. Kita tilik daripada Al-Quran dan hadis. Bahwasanya sinkron di sini kita mengakui bahwasanya Al-Quran itu asalnya daripada sir atau kolbunya baginda Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Membuahkan percaya atau keyakinan kita kepada kitab suci? Nah, disinilah. Inilah yang akan menjadi panduan untuk umat manusia. Toh telah menjadi contoh suri tauladan baginda Rasul telah menyampaikan firman Allah Ta'ala. Keluar daripada mulut atau lisan baginda Rasul, itulah yang dinamakan sabda, ataupun telah ditulis oleh para riwayat menjadi hadis. Jadi hadis itu adalah kenyataan firman Allah Ta'ala yang hak, disampaikan keluar melalui lisan ini yang hak. Itulah firman dan hadis. Itulah rahasianya. Jadi para hadirin, saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita dapat mengimani yang sebenar-benarnya antara Allah, malaikat, dan kitab. Mun di sini akan sinkron seluruh rukun iman yang 6 perkara. Karena iman yang keempat adalah wa rusulihi.
Apa arti warusulihi? Percaya kepada Rasul. Bagaimana kita percaya kepada Rasul? Apa Rasul itu? Apakah Rasul itu adalah mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad? Rasul itu banyaknya Nabi dan Rasul itu 124.000 jumlahnya. Yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah 315 orang. Dan yang istimewa daripada Nabi dan Rasul itu adalah 25 Nabi dan Rasul. Yang istimewa lagi dari 25 Nabi dan Rasul adalah 5 Nabi dan Rasul yang disebut dengan Ulul Azmi. Nah, itulah Rasul. Jadi siapa Rasul itu? Kalau dalam bahasan kitab-kitab terdahulu disebut firman Allah yang berbentuk manusia. Tuh. Saya percaya dengan kata-kata tersebut, cuman beda cara kita mengimani. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi dan Rasul itu adalah firman Allah yang berbentuk manusia, kita contohkan. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya hadis itu adalah nyatanya firman Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu dinamakan hadis. Di mana hadis itu datangnya? Dari hidayah. Hidayah siapa? Hidayah Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Apa yang disampaikan malaikat Jibril itu namanya firman. Sehingga ditulis menjadi Al-Quran. Sekarang apa bedanya? Antara yang keluar dari lisannya baginda Rasul dicatat menjadi firman sehingga menjadi Al-Quran 30 juz. Kenapa yang lain yang keluar dari lisan baginda Rasul ditulis menjadi hadis? Nah sekarang ini banyak para ustadz, para kiai yang saya sayangkan, mungkin tidak seluruh ustadz dan kiai, bertengkar masalah firman dan hadis. Sehingga ini pengalaman saya sendiri pernah menyampaikan suatu hadis dikritisi bahwasanya oh itu bukan firman, itu hadis. Saya ketawanya. Memang betul kesalahan. Kalau untuk hukum syariat memang itu salah. Kalau hadis saya baca firman, kalau firman saya baca hadis, itu salah. Saya mengakui itu salah. Tapi kita mengkaji pada saat ini bukan masalah salah dan benarnya. Jadi saya tanya kembali, kamu tahu hadis itu apa dan kamu tahu firman itu apa? Tapi maaf, bukan saya protes atau tidak menerima dengan kesalahan saya. Yang penting Anda tahu dulu antara hadis itu apa yang sebenarnya, firman itu apa yang sebenarnya. Lalu dia menjawab, kalau hadis itu kan yang keluar dari ucapan baginda Rasul. Kalau firman daripada Allah Ta'ala. Sekarang saya tanya sama kamu, yang menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia itu siapa? Ya baginda Rasul. Nah kenapa yang keluar yang lain daripada disebut hadis, keluarnya yang lain juga ditulis menjadi firman? Nah di sini gitu. Jadi awas, hati-hati, saya tidak menyalahkan dan saya tidak, bukan saya menolak, saya disalahkan. Intinya supaya kita tahu antara perbedaan antara hadis dan firman itu sendiri. Namun tidak boleh kita bicarakan atau kita bilang sama antara hadis dengan firman. Firman itu daripada Allah, hadis itu daripada Nabi atau Rasul. Nah, paham di sini kan?
bahwasanya firman itu nyata daripada hak Allah Ta'ala keluar dari lisannya baginda Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul itu namanya hadis. Nah, kalau hadis kita bilangkan hadis, kalau firman kita bilangkan firman. Mun kita tahu pada hakikatnya yang sebenar-benarnya hadis dan firman itu adalah satu, esa ataupun tunggal, tidak bercerai. Tidak mungkin ada hadis kalau tidak ada firman. Tuh. Nah, itulah Rasul. Kenapa kita wajib percaya kepada Rasul, sedangkan kita tidak tahu, tidak kenal, tidak semasa dengan beliau? Kita cuma sebatas cerita. Ceritanya Nabi Rasul itu begini dan begitu, akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Nah, itu kan? Sehingga kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi. Betul. Jadi ini saya tidak berbicara masalah syariat. Ya. Kalau syariat itu telah tertentu, semua orang pun telah paham. Apakah saya menyalahkan orang yang bersolawat? Tidak. Apakah saya menyalahkan orang yang berzikir? Juga tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan untuk membuka jendela kolbu, jendela ilmu kita masing-masing. Mari sedikit di sini kita buka hati untuk menyelami rahasia-rahasia ini. Jadi, kalau Nabi dan Rasul itu tidak semasa dengan kita, tentu kita tidak kenal, tidak tahu. Nah, yang wajib atau yang perlu kita teliti atau pahami, kenapa Nabi dan Rasul itu akhlaknya mulia? Kenapa dia bagus perangainya? Kenapa dia, apalagi baginda Rasul yang digelar akhlakul karimah, akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat bagus, berakhlak akhlaknya Allah, yang mana seluruh asma Allah 99 asmaul husna itu menjelma pada baginda Rasul, seperti Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Pengasih. Begitupun baginda Rasul, orangnya pengasih. Penyayang, beliau pun penyayang. Pemaaf, beliau pun pemaaf. Mulia, beliau pun mulia. Sehingga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala nyata pada baginda Rasul. Itu makanya seluruh manusia diwajibkan mencontoh baginda Rasul. Yang disebutkan baginda Rasul itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jangan kita berbicara atau berucap bahwasanya kita tidak bisa meniru baginda Rasul. Lantas siapa yang akan kita tiru? Toh jelas ayatnya menyampaikan baginda Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Setiap contoh pasti wajib dicontoh. Tidak mungkin Allah membuat contoh kalau tidak bisa dicontoh. Masalahnya bukan kita diwajibkan harus atau wajib seperti baginda Rasul. Minimal seminimal-minimalnya kita berjalan seperti baginda Rasul. Kalau kesabaran baginda Rasul 100%, minimal kita mulai dari 10%, 20%, terus kita tingkatkan agar bisa minimal sebagian daripada kesabarannya baginda Rasul. Itu pun kita telah tergolong orang yang berjuang untuk menjadi umatnya baginda Rasul. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kita bisa selamat seperti baginda Rasul. Jadi ini kita bahas sedikit tentang sholawat.
Kalau kita memang iman atau percaya kepada Rasul. Jadi seluruh malaikat disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi para malaikat pun diperintahkan untuk bersalat, apalagi kita sebagai umatnya atau hamba Allah Ta'ala ini. Jadi dengan ayat ini ramai-ramai seluruh manusia sering ataupun gemar membaca salawat. Sehingga pagi salawat, siang salawat, malam salawat. Pagi sore salawat. Tanpa tahu apa salawat itu. Jadi di sini kita realkan, kita kaji secara mendasar agar dapat mudah dipahami. Jadi dari ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hai para malaikat atau manusia sekalian, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Apa arti salawat? Salawat itu artinya selamat. Salawat dan salam. Salam itu keselamatan, kesejahteraan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Jadi intinya berselamatlah kamu, bersejahteralah kamu kepada Nabi. Bukan kita disuruh mengucapkan selamat kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita mengucapkan salawat atau selamat itu kepada Nabi, lantas kita mau jadi apa? Selamat ya baginda, selamat ya Muhammad, kepada keluargamu, para sahabatmu, semoga keselamatan. Beliau telah selesai, telah menjadi orang yang insya Allah diselamatkan Allah menurut janji Allah. Mungkin kita tidak boleh memastikan Nabi Muhammad itu pasti selamat, karena itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Sekalipun itu Nabi dan Rasul, kita tidak boleh mengatakan dia pasti selamat. Mun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia-manusia yang diselamatkan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengucapkan salawat, mengucapkan selamat kepada baginda Rasul, lantas kita mau jadi apa kalau kita tidak berusaha seperti menempuh jalannya Nabi dan Rasul? Itu makna salawat. Kalau kamu mau bersalamat kepada Rasul, ikuti cara-cara Rasul itu, bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa jadi mulia, bagaimana dia bisa jadi berakhlak yang baik atau akhlakul karimah. Itu masalahnya. Jadi tadi saya ulang kembali, saya tidak menyalahkan orang yang bersolawat, bahkan saya pribadi orang yang bersolawat, mengucapkan solawat. Bukan berarti saya tidak membaca solawat lagi, bukan. Saya terus dan tetap bersolawat itu. Saya tahu solawat itu apa. Jikalau saya berdusta, berarti saya sedang tidak berselamat atau tidak bersolawat kepada Nabi. Kalau saya berkhianat, kalau saya mencuri, kalau saya maksiat, kalau saya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti saat itu walaupun lidah saya bersolawat, berarti saya tidak berjalan menuju keselamatan yang mana telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ini bagaimana? Mulut terus bersolawat, tingkah laku tidak ada mencerminkan keselamatan. Sifat sombong, ujub, riya, takabur, hasud, iri, dengki. Adakah perasaan itu atau sifat itu pada baginda Rasul? Tidak.
Apa faedahnya bersolawat itu? Nah, jadi salawat itu harus dilengkapi. Jadi salawat itu adalah doa kepada Allah supaya kita mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat keselamatan kepada baginda Rasul, yang mana kita pun berjuang dari saat ini sampai akhir hayat kita ini untuk menjalani jalan keselamatan. Di mana jalan keselamatan? Jadi jalan keselamatan itu yang hak bilang hak, yang batal katakan batal. Jangan yang hak dibilang batal, yang batal dibilang hak. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dengan sekuat kemampuan, dengan daya upaya Allah yang nyata ini, kita ikhlaskan diri menuju jalan keselamatan. Itulah diri salawat. Mana diri salawat itu? Nabi Muhammad itu sifatnya seperti apa yang kita kenal sifatnya? Apalagi kalau orang-orang pondok udah tahu semua sifat baginda Nabi itu apa. Sifat Rasul itu, sifat Nabi Muhammad itu salah satunya sidik. Ada 4 sifat Nabi. Sifat yang wajib bagi Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fitanah. Sidik artinya benar. Kalau kita mulut kita bersolawat agar kita berdoa kepada Allah agar kita selamat. Bagaimana cara keselamatan yang pertama? Jikalau baginda Nabi itu sidik, kita pun wajib sidik. Walaupun kita masih bohong, terus berusaha menjadi jujur ataupun sidik, benar. Jangan salah merasa benar. Jadi orang yang jahat itu, orang yang salah merasa benar. Jangankan orang salah merasa benar, orang benar pun jikalau merasa benar, itu orang salah. Ya, orang benar mengaku benar itu orang salah. Apalagi orang salah mengaku benar. Bagaimana orang benar itu? Orang yang benar itu merasa salah, mengaku salah. Walaupun dia salah, walaupun dia benar. Ya. Nah, orang baik itu orang yang merasa banyak dosa. Sedangkan orang yang merasa tidak punya dosa, itu orang jahat. Orang jahat yang merasa benar itu jahat. Orang yang benar merasa benar, itu pun orang jahat. Mana orang baik? Orang yang merasa salah. Orang yang salah merasa salah itu benar. Orang yang benar merasa salah itu yang lebih benar. Itulah akhlak baginda Rasul. Jikalau kita telah berusaha berjuang menjalankan yang demikian itu, itulah sholawat mulai dari lisan sampai ke hati. Jadi awas dan hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada lisan atau kulit. Banyak sekarang yang hobi bersolawat, mun tidak tahu arti solawat itu sendiri. Solawat badar, solawat naria, solawat burda, solawat itu, solawat ini. Sehingga hafal seluruh solawat. Mun ditanya apa solawat itu? Nggak tahu. Jadi itibana seolah-olah kita mengucapkan ramai-ramai kepada Nabi Muhammad. Semoga keselamatan. Kalau boleh, tidak usah kita bilang semoga. Selamat Nabi Muhammad, engkau telah selamat. Apa faedahnya kita mengucapkan salawat kepada orang yang salawat? Mengucapkan selamat kepada orang yang selamat, sementara kita tenggelam. Tujuan kita menyampaikan keselamatan kepada orang yang selamat, sesungguhnya kita sedang berjuang menuju hal yang sama.
jalan yang sama, perasaan pun yang sama. Itu. Nah, mana? Tentu itu tadi ya. Kalau kita percaya kepada Rasul, ini balik lagi ke matan atau ke judul kajian gitu, mana iman yang keempat, wa rasulihi, percaya kepada Rasul. Jadi Rasul ini ada dua perkara. Wajib secara syariat kita percaya kepada sekalian Rasul tadi, 124.315 yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itulah banyaknya Nabi dan Rasul. Mun yang wajib kita imani cuman 25 Nabi dan Rasul. Dan kita tahu keistimewaannya ada 5 Nabi yang disebut ulul azmi. Itulah yang wajib kita imani. Itu wajib berbentuk pada syariat. Karena telah diriwayatkan. Nah, itulah Nabi yang berbentuk manusia. Rasul berbentuk manusia atau firman Allah Ta'ala berbentuk manusia. Nah, sekarang Rasul yang berbentuk nur atau surah Nur. Apa Rasul itu? Arti Rasul itu pesuruh. Nah, suruh apa? Suruh kebaikan, cegah atau tegah kemungkaran, kejahatan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah misi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, sekarang Rasul menyitir daripada ayat yang disebutkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin atau wa ma arsalnaka ila rasulin amin. Tidaklah kami utus seorang rasul, seorang pesuruh, melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Mana rasul itu yang sebenarnya? Jadi Rasul itu ada pada diri kita masing-masing. Makanya ayat di surat At-Taubah disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Allah itu mengutus rasul bagi tiap-tiap manusia. Anfusikum. Apa rasul itu? Petunjuk, pesuruh. Rasul itu pesuruh. Sekarang dapat kita rasakan. Di sini saya akan buka. Jadi ini untuk itibar agar kita dapat merasakan benarkah ada rasul itu pada diri kita masing-masing. Ada pesuruh. Suruh mandi, disuruh makan, disuruh minum, disuruh apa? Banyak. Setiap waktu kita disuruh. Siapa yang menyuruh? Itulah Nur Ilahi yang dinamakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad ini pun telah menjadikan Nabi Muhammad yang di Mekah itu menjadi akhlakul karimah. Nah, setiap manusia ini kenapa tidak baik? Toh Nur Muhammadnya sudah ada di setiap diri manusia ini masing-masing. Saya kasih contoh secara sederhana yang mudah kita pahami. Jadi kita katakanlah lewat di suatu perkampungan. Ada ladang, di situ ada pohon, katakanlah pohon jambu. Matang, dan orang yang punya tidak ada. Jadi di sini, di batin kita, di dalam sir kita atau di dalam kolbu kita ini, ada suatu keinginan untuk mengambil yang bukan hak kita. Katakan ingin mencuri. Ada di sini yang bernama sifat Nabi itu sidik tadi.
benar. Itulah yang disebut fuad. Benar kan? Hadis qudsi tadi. Di dalam dada itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada fuad. Fuad itulah yang disebut sidik. Ada sidiknya Rasulullah itu di hati kita masing-masing. Apa katanya? Jangan, ini punya orang. Ini hak milik orang. Jikalau kamu ingin, jikalau kamu mau minta, beli ataupun datang, ambil secara hak, secara benar. Jangan kamu curi. Nah, itu. Kemudian datang, kita lagi di rumah, datang seseorang, katakanlah orang miskin, orang yang kekurangan, datang meminta bantuan kepada kita. Ada di sini sang sidik itu, sang fuad itu, memerintahkan atau menyuruh, arti Rasul pesuruh, disuruh kita untuk memberi. Berilah, kasihlah, kasihan dia orang yang membutuhkan. Bagi sedikit harta, sedikit rezeki kamu untuk dia. Nah, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang di Mekah itu mengikuti yang hak ini, makanya beliau selamat, makanya beliau sukses. Sekarang yang kita yang terus membaca salawat, tahukah dengan Rasul yang ada pada diri kita masing-masing? Nah, para hadirin, apakah tidak? Kita lihat. Dan Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, dalam firman, di dalam diri kamu, apakah tidak kamu lihat tanda-tanda kekuasaanku? Nah, di sini. Sehingga dengan kita merasakan sifat sidik itu, kita menjadi yakin dan kita, saya percaya bahwasanya ada Rasul itu. Dan dapat saya yakini inilah jalan, makanya baginda Rasul Nabi Muhammad itu jadi suri tauladan. Dan bagaimana saya ingin menjadi umatnya yang melakukan hal yang sama, berjuang untuk menuju kebenaran. Memang bukan mudah. Tatkala kita ingin menjalankan hukum, seperti yang setelah saya contohkan tadi, ada buah jambu yang matang, ada keinginan, ditegak, jangan ini punya orang. Tapi di sisi lain, ambillah, nggak apa-apa, orang yang nggak ada, nggak akan ketahuan dan lain sebagainya. Itulah namanya alam dunia didatangkan oleh Allah Ta'ala. Dua berpasangan, satu baik, dua jahat. Maka katanya, wahadaina hunnajdain. Sama tengah hati, di tengah hati kita masing-masing itu didatangkan dua petunjuk. Satu baik, kedua jahat. Itulah Rasul, itulah setan. Rasul daripada Allah, setan lain daripada Allah, atau maknanya untuk melawani kebaikan. Karena kalau kebaikan itu tidak dilawani dengan kejahatan, maka tidak akan jadi. Jadinya kebaikan itu karena ada kejahatan. Nah, itu ya. Itulah Rasul pesuruh. Kalau tidak ada Rasul di diri kita masing-masing, bagaimana kita berbuat kalau tidak ada yang memerintahkan? Sehingga dengan adanya Rasul yang disebut di dalam pada diri kita masing-masing, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tentu alam ini tidak akan jadi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya percaya, saya yakin dan percaya pada Rasul. Karena Rasul itu pesuruh, setiap waktu saya disuruh untuk berbuat baik, untuk meninggalkan kejahatan, membantu sesama, memberi nafkah kepada anak istri. Istri pun berjuang untuk mengabdi, taat kepada suami. Anak pun begitu.
untuk taat kepada orang tua. Orang tua memberikan perlindungan, nafkah, rizki kepada anak istri. Karena apa? Karena menjalankan perintah Rasul. Kalau kita percaya kepada Rasul yang hakiki, Rasul yang sebenarnya ini, tentu kita akan sangat percaya kepada Rasul yang terdahulu. Nah, kemudian di pertemuan yang singkat ini kita akan membahas tentang rukun yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah wal yaumil akhir. Apa wal yaumil akhiri? Percaya kepada hari akhir. Jadi kalau percaya kepada hari akhir itu kita percaya kepada nanti akan terjadi kiamat, selesainya alam dunia ini, semesta ini. Kita entah ketemu, entah enggak. Bisa jadi ketemu, bisa jadi juga tidak. Apa yang dapat kita yakini sekarang ini? Jadi kalau kita percaya hari akhir itu adalah hari kiamat, seperti apa hari kiamat itu, kita juga belum tentu pasti. Belum tentu pasti. Seperti apa? Yang katanya saat ditiup trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, alam ini akan hancur, alam ini akan rata, air laut tumpah ke darat sehingga menjadi hamparan yang luas, yang disebut padang mahsyar. Nah, jadi kalau yang demikian itu, tentu kita akan berhayal, kita akan membayangkan kejadian itu. Dan tidak mungkin kita akan beriman jikalau kita membayangkan hal yang demikian itu. Kali ini kita akan membahas tentang wal yaumil akhir, sehingga kita benar-benar iman, benar-benar percaya kepada hari akhir. Apa hari akhir itu? Ya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Umur kita sekarang udah berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, 70, 80, ada yang 100 tahun umur. Apakah tidak mengalami hari akhir? Setiap waktu kita mengalami hari akhir. Karena saat ini, umpama sekarang adalah, umpamanya sekarang jam 12 siang, hari Sabtu, tahun 2022 umpama, atau 2023. Hari Sabtu ini adalah hari akhir, Sabtu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Setelah lewat tek jarum jam itu adalah datang waktu yang baru. Sehingga tulisan pun akan berbeda, hari Sabtu, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian. Itulah hari akhir. Jadi kita ini telah banyak melalui hari akhir. Nah, dari bayi berakhir menjadi balita. Balita berakhir menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak berakhir menjadi remaja. Remaja berakhir menjadi dewasa. Dewasa berakhir menjadi tua. Tua berakhir akan menjadi mati. Nah, apa saja yang kita lalui yang telah berakhir ini? Adakah kebaikan di akhir ini yang kita berharap setiap berdoa? Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku hari akhir yang baik. Husnul artinya kebaikan, khatimah artinya akhir atau penutup. Ya, jadi bermohon, meminta, memelas kepada Allah
agar kiranya diberikan akhir yang baik. Sementara kita tidak berusaha mengakhiri segala sesuatu dengan kebaikan. Maka kita wajib mengimani hari akhir. Percaya enggak pada hari akhir? Kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, lantas kita sekarang terjadi oleh apa? Oleh karena ada akhir segala sesuatu. Dulu saya pernah punya uang 1 miliar, masih adakah sekarang? Tuh bukti berakhir, kurang percaya dari mana? Toh dulunya saya kanak-kanak, sekarang telah menjadi tua. Itulah hari akhir. Nanti dulu kita membaca, itu tidak usah diganggu gugat, masalah kiamat, masalah yang sekarang yang kita hadapi. Untuk apa Allah mewajibkan kita percaya kepada hari akhir? Supaya kita benar-benar akan berakhir. Adakah manusia yang kembali ke bumi setelah mati? Tidak ada. Setelah di alam akhirat akan kekal selama-lamanya. Nah, tentu dijadikan hari akhir ini kita percaya, saya percaya memang segala sesuatu ada akhirnya. Itulah yang disebut hari akhir. Hari menurut tanggal kalender juga iya. Hari pada kehidupan ini pun iya. Itulah hari akhir. Kita punya uang. Hati-hati gunakan uang itu untuk mencari bekal. Dengan sedekah, dengan nafkah, dengan banyak membuat manfaat daripada uang itu. Kenapa? Karena uang itu akan berakhir. Uang kita yang tahun kemarin, apakah masih bersisa sekarang ini? Jika pun bersisa itu di tabungan, itu udah uang yang baru, sudah diganti. Itulah hari akhir. Segala sesuatu pasti berakhir. Nah, kenapa kita diwajibkan beriman kepada hari akhir? Agar kita dapat mempersiapkan diri. Segala sesuatu berakhir, akhirilah dengan kebaikan. Jikalau kita telah mengakhiri segala sesuatu dengan kebaikan, itulah yang disebut husnul khatimah. Jadi bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita supaya mendapat husnul khatimah jikalau segala sesuatu kita akhiri dengan keburukan. Umur atau usia yang sekarang sudah menjadi tua, kita akhiri dengan poya-poya, lupa mati, lupa ibadah, lupa menuntut ilmu, lupa berbuat baik. Jadi apakah itu percaya kepada hari akhir? Jikalau kita percaya kepada hari akhir, akhiri segala sesuatu itu dengan kebaikan, dengan hal yang bermanfaat. Karena hari demi hari, waktu demi waktu tidak akan berputar mundur atau kembali. Pasti berakhir. Karena hari demi hari itu, walaupun harinya sama, nama harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu adalah berganti. Senin yang sekarang bukan Senin yang kemarin. Minggu yang sekarang bukan minggu yang kemarin. Itulah berakhir, dan berakhir. Sehingga kita menyadari bahwa, benar. Saya yakin dan sangat percaya bahwasanya ada hari akhir. Toh kenyataan seperti yang saya rasakan sekarang ini. Hari Minggu sekarang ini, atau hari Jumat hari ini, tanggal 17 Ramadan, bukan sama dengan hari Jumat 17 Ramadannya pada saat nuzul Qur'annya pada zaman baginda Rasul. Mun sekarang hari Jumat tanggal 17 Ramadan sudah sekian ribu tahun yang lalu. Itulah bukti hari
akhir. Jadi para saudaraku sekalian, dengan keimanan yang kelima ini, kita percaya kepada hari akhir itu, agar kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari-hari itu dengan munafaat, supaya segala sesuatu ini biarlah berakhir, akhirnya mendapatkan bekal masing-masing untuk menghadap alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, dalam pasal rukun iman dan 6 perkara, wa qadrihi wa khairihi wa syirrihi minallahi ta'ala, atau yang dikenal secara umum qada dan qadar, yang mana qada dan qadar ini adalah banyak yang memahami tentang takdir. Sebenarnya bukan takdir. Qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah, qadar itu kenyataannya. Jadi kalau kita pahami, kita diwajibkan untuk percaya dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Qada artinya ketentuan daripada Allah Ta'ala, yang disebut janji daripada Allah Ta'ala. Qadar itu kenyataannya. Seolah-olah selama ini kita memahami qada dan qadar itu ketetapan dari Allah Ta'ala yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga nyata kepada diri kita masing-masing. Gimana? Kita ketahui selama ini, kalau Allah menetapkan seseorang itu akan menjadi miskin, maka dia akan miskin seumur hidup. Ataupun sekian tahun dia miskin, kemudian dia akan menjadi kaya. Dan yang kaya itu adalah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang miskin, yang sakit, yang kekurangan, yang menjadi yatim piatu, itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu sangka kita selama ini. Jikalau demikian itu ketentuan Allah Ta'ala, saya sangat tidak yakin. Karena tidak saya temukan di dalam Asma'ul Husna, di dalam kajian-kajian Al-Quran maupun hadis, tidak saya temukan bahwasanya Allah itu yang tidak maha adil. Yang saya baca tertera pada Asma'ul Husna, Allah itu maha adil. Jadi kalau maha adil, mustahil Allah itu menetapkan seorang menjadi miskin ataupun menjadi kaya. Mana qada dan qadar? Di sini kita pahami. Arti qada itu ketetapan daripada Allah. Mana ketetapan daripada Allah Ta'ala yang tidak bisa diganggu gugat, atau Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, takdir suatu umat. Mana? Qada itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Mana contoh? 1. Untung dan rugi. Itulah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kenyataannya cari oleh kita masing-masing. Contoh saya kasih tibar. Sebelum kita berdagang, pada malam hari kita telah berniat, ditimbulkan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita besok ingin berdagang. Di situ Allah telah menetapkan untung dan rugi. Telah dapat kita rasakan sebelum kita berdagang, untung dan rugi itu telah dijadikan, telah nyata. Itulah qada. Setelah esok pagi kita berdagang, menemui hal yang 2 perkara itu. 1 untung, 2 rugi. Nah, itulah kenyataan takdir. Kenyataannya, kadarnya. Seberapa untung dan seberapa rugi. Tidak mungkin akan untung terus-menerus dan tidak mungkin akan rugi terus-menerus. Itulah. Kalau kita kaji di sini, akan menimbulkan keimanan kita tentang qada dan qadar. Allah itu telah menetapkan dengan qadanya apa? Sehat dan sakit. Pada kenyataan, oh iya,
ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat membantu yang sakit, mengurus yang sakit. Yang sakit perlu kepada yang sehat. Yang untung, yang rugi. Yang untung perlu kepada yang rugi pun perlu kepada yang untung. Yang kaya perlu sama yang miskin pun perlu kepada yang kaya. Telah saya lihat, telah saya saksikan dengan mata kepala, telah saya yakinkan dengan perasaan dan keyakinan saya bahwasanya benar ada qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi jangan menyangka qada dan qadar itu Allah menetapkan seseorang jadi kaya dan miskin. Kalau memang begitu berarti Allah itu tidak adil. Kita berhak menuntut kenapa kita susah melulu, atau kok nggak banyak yang kaya, tidak banyak yang hidup makmur, tidak banyak yang hidup enak. Kenapa masih banyak kemiskinan? Nah, apakah Allah yang menjadikan kemiskinan maupun kekayaan? Tentu tidak. Allah cuma menjadikan kaya dan miskin. Allah telah menyatakan daya dan upayanya untuk kita gunakan untuk mencari rezeki. Masalah banyak dan dikitnya itulah ketetapan qada dan qadar. Telah dijanjikan. Kalau kamu berdagang, kamu akan menyaksikan kadarku untung dan rugi, banyak dan sedikit. Dengan hidup sehat sakit. Nah, bala nikmat, kaya miskin. Bagaimana? Percayakah dengan qada dan qadar yang disebut qadrihi wa khairihi wa syirrihi minallahi ta'ala? Nah, itulah para hadirin sekalian rahimakumullah, bahwasanya itulah rukun iman. Jadi di sini mudah-mudahan kita kesemuanya dapat memahami kajian ini, dan mudah-mudahan dapat sedikit membantu daripada menjawab kegelisahan kita masing-masing. Karena itu yang saya rasakan selama ini. Diwajibkan, disuruh beriman kepada Allah, sementara saya tidak tahu apa itu Allah. Disuruh iman kepada malaikat, tentu saya bertanya. Dan dipaksa meyakini yang tidak dapat saya yakini sama sekali apa malaikat itu jikalau diktibarkan demikian. Kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, jadi itulah pada hadirin saudaraku sekalian, mudah-mudahan kajian kita pada kali ini dapat memberi manfaat, bukan merasa pintar, bukan merasa berilmu. Saya orang fakir, saya orang bodoh, saya orang yang gemar belajar. Dan sampai saat ini saya pun terus belajar untuk mencari sejati diri kita masing-masing, dan untuk mencari bekal untuk keselamatan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.